Bayangkan sebuah negara kecil di Eropa Utara. Wilayah lautnya jelas tak seluas Indonesia. Namun justru negara inilah yang kini menjadi rujukan dunia dalam urusan keamanan digital dan siber. Sekarang bayangkan negara itu mulai masuk ke jantung sistem keamanan maritim Indonesia. Bukan melalui senjata, bukan lewat kapal perang, melainkan lewat data, sistem digital, dan teknologi pemantauan laut. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Indonesia menggandeng Estonia dan apa sebenarnya yang sedang disiapkan di balik kerjasama ini? Tahan dulu jawabannya, karena ceritanya jauh lebih dalam daripada sekadar kolaborasi biasa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau dengan wilayah laut yang luar biasa luas. Masalahnya satu, Laut Indonesia terlalu besar untuk diawasi dengan cara lama. Pelanggaran maritim terus terjadi, mulai dari illegal fishing, penyelundupan, hingga kapal asing yang masuk tanpa izin. Contoh paling nyata, belum lama ini 2 kapal berbendera Malaysia ditangkap di Selat Malaka. Keduanya diduga mencuri ikan di wilayah WPPN RI tanpa izin resmi dan menggunakan alat tangkap terlarang. Ini bukan kasus tunggal. Ini hanyalah potongan kecil dari persoalan besar pengawasan laut Indonesia. Di titik inilah aparat mulai sadar. Patroli manual dan kehadiran kapal saja tidak lagi cukup. Indonesia membutuhkan sistem yang mampu melihat lebih jauh, bergerak lebih cepat, dan bekerja jauh lebih akurat. Sistem yang bisa memantau pergerakan laut secara real-time, mengintegrasikan data lintas instansi, dan tetap aman dari ancaman siber. Dan tepat disinilah nama Estonia mulai masuk dalam pembahasan strategis Indonesia. Menurut kamu masalah terbesar keamanan laut Indonesia itu sebenarnya ada di teknologi, sumber daya manusia, atau justru politik kawasan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun disinilah ceritanya berubah drastis. Estonia memang bukan negara maritim raksasa, tetapi justru menjadi salah satu negara paling maju di dunia dalam urusan digital. Hampir seluruh layanan pemerintahnya berbasis e-government. Identitas digital, keamanan siber nasional, hingga integrasi data lintas sektor berjalan dalam satu sistem terpadu yang jarang disorot media. Estonia juga memiliki solusi keamanan digital yang telah digunakan di sektor pertahanan dan maritim Eropa. Dalam pertemuan dengan Indonesia, Estonia menyampaikan minat untuk berkolaborasi dalam pengembangan National Maritime Security System Indonesia. Fokusnya jelas, sistem pemantauan laut berbasis sensor digital, keamanan siber maritim, integrasi data pelabuhan, hingga konsep smartboard. Artinya, setiap pergerakan kapal dan setiap aktivitas mencurigakan bisa terdeteksi lebih dini, bahkan sebelum berkembang menjadi pelanggaran besar. We also talk about the possibilities of engaging Estonia's digital talent to take part in e-governance and creating more efficient process and mechanism in government bureaucracy and also in education. And I am confident that there are strong opportunities and for Estonia to take part in Indonesia effort. Estonia is actually one of the most digitalized nations in the world. We have 100% of our public services online. Also, we are the best country, I think, in the world about cybersecurity, and we are ready to cooperate. We have many things to learn from Indonesia as well, but we agreed already with different agencies and during my different meetings with different ministries the cooperation for the next years, because your president has very ambitious plan about digitalization of Indonesia. It gives lots of efficiency for the government, but also it gives lots of prosperity and more efficient services for the government. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi dinamika hubungan maritim dengan Malaysia.
Isu sengketa laut seperti di kawasan Ambalat dan Laut Sulawesi tetap menjadi bagian dari pembahasan bilateral. Kedua negara memang sepakat menyelesaikannya lewat jalur diplomasi. Namun faktanya, pelanggaran di laut tetap saja terjadi. Dan inilah yang mengubah cara pandang Indonesia. Pengawasan laut tidak bisa lagi hanya mengandalkan kehadiran fisik. Ia harus diperkuat oleh sistem cerdas. Jika kamu berada di posisi pemerintah, mana yang lebih kamu prioritaskan? Membeli kapal patroli baru atau membangun sistem digital pengawasan laut? Namun fakta berikutnya membuat semuanya terlihat berbeda. Kerjasama Indonesia dan Estonia tidak berhenti di sektor maritim. Pembahasan juga meluas ke keamanan siber nasional dan transformasi digital So pemerintahan. Estonia is actually one of the most digitalized nation in the world. We have 100% of our public services online. Also, we are the best country, I think, in the world about cybersecurity, and we are ready to cooperate. We have many things to learn from Indonesia as well, but we agreed already with different agencies and during my different meetings with different ministries the cooperation for the next years, because your president has very ambitious plan about digitalization of Indonesia. It gives lots of efficiency for the government, but also it gives lots of prosperity and more efficient services for the government. Estonia menawarkan pengalaman panjang dalam melindungi infrastruktur kritis dari serangan siber, mulai dari sistem pelabuhan, telekomunikasi, energi, hingga transportasi laut yang kini semakin terdigitalisasi. Ini bukan sekadar pengadaan teknologi, tetapi juga transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Indonesia mulai menjejaki model pelatihan berbasis simulasi digital untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel keamanan laut. Estonia juga memperkenalkan teknologi maritim ramah lingkungan, mulai dari sistem otonom, kapal tanpa awak, hingga solusi patroli jarak jauh berbasis energi terbarukan. Semua ini sejalan dengan visi Indonesia, memperkuat keamanan maritim tanpa mengorbankan ekosistem laut. Secara geopolitik, langkah ini mencerminkan upaya Indonesia memperluas jaringan kerjasama strategis hingga ke Eropa Utara dan kawasan Baltik. Indonesia tidak bergantung pada satu kekuatan besar, melainkan memilih mitra berdasarkan keunggulan teknologi dan kepentingan nasional. Dan di titik inilah jawaban dari pertanyaan di awal menjadi jelas. Kerjasama Indonesia-Estonia bukan tentang Estonia yang masuk ke Indonesia. Ini tentang Indonesia yang sedang naik kelas membangun sistem keamanan maritim dan digital yang lebih modern, presisi, dan berdaulat. Kedepan, penjajakan ini berpotensi berkembang menjadi kesepakatan strategis jangka panjang. Sinergi antara kebutuhan keamanan laut Indonesia dan keunggulan teknologi digital Estonia bisa menjadi model kerjasama internasional abad ke-21. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini secara maksimal? Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik di video selanjutnya.